Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperagakan cara membuat pakan ternak khususnya kambing dengan pola bokasi atau fermentasi. Nah, kali ini pada kesempatan pertama kita akan memperkenalkan cara membuat bibit atau starter untuk pembuatan fermentasi pakan ternak. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, peternak khususnya, dan bagi teman-teman di PKH juga bisa mempraktekannya bagi KPM-KPM yang menjadi dampingan masing-masing. Oke, simak terus video kali ini dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Ada beberapa bahan dasar dan mudah ditemukan di masing-masing tempat, pun tidak akan kesulitan karena ini tersedia melimpah. Sebelum diaduk, saya akan perkenalkan satu persatu bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini ada parutan kunyit, ada lengkuas, temulawak, dan juga kalau di sini ini dikenalnya koneng hidung ya. Koneng itu kuning, hidung itu hitam. Entah bagaimana awalnya disebut kuning tapi hitam. Tapi entah di lokasi teman-teman juga mungkin banyak tapi berbeda nama. Nah, ini 3 jenis ya parutan ini. Kira-kira kalau disatukan sekitar berapa ya, 1 ons lah lebih untuk jamu ternak nanti. Nah, yang kemudian di sebelah sini ini ada serbuk, ini tepung beras biasa. Ini kebetulan tepungnya tepung ketan. Ini bisa menggunakan tepung atau bisa air cucian beras ya, bekas pencucian beras. Kalau beras dicuci ini bisa digunakan untuk campuran starter ini. Nah, yang ketiga ini saya bawa air kelapa ya, air kelapa biasa bebas. Jenis kelapanya kelapa yang sudah cukup tua ya, yang sudah siap digunakan. Kira-kira ini 2 liter air kelapa. Terus yang selanjutnya ini pakai Yakult ya. Saya pakai Yakult. Ini dibutuhkan untuk starter bakterinya. Jadi bakteri baik untuk fermentasi kita kembang biakan di bahan-bahan yang sudah kita campurkan nanti. Berikutnya kalau tidak ada starter awal, kita perlu ada ragi ya, ragi tape. Tapi kebetulan karena saya sudah punya starter di sini. Ini starter bikin sendiri dari bahan awalnya kombucha. Kombucha itu adalah jamur teh fermentasi yang baik juga untuk pencernaan kita semua. Tapi saya inovasi untuk kemudian menjadi starter pakan ternak. Jadi tidak perlu pakai ragi lagi. Ini hanya starter saja nanti campuran di sini. Nah, berikutnya selain bahan-bahan yang tadi ya, itu sudah ada 1 2 3 4 5 bahan. Nah, ini yang keenam, nomor 6 ini ada tetes tebu. Tetes tebu atau gula cair ya, sebagai pakanan untuk bakterinya, untuk berkembang biak bakteri. Kalau ada, boleh menggunakan tambahan pepaya. Nah, berikutnya kita akan campurkan air ya. Kira-kira ini 1 kilo air gula atau tetes tebu, kemudian ya sekitar 2 ons parutan kunyit, kemudian ada temulawak, dan kemudian juga ada kunyit hitam, kemudian tepung beras berapa ya, 250 mili. Kalau pakai gelas ya 1 gelas lah cukup.
Kemudian ini cukup 3 saja ya, Yakult 3 botol kecil ini. Kemudian air ini 15 sampai 20 liter sebagai campuran. Nah, kalau sudah tercampur semua, nanti kita bisa masukkan ke dalam tong seperti ini. Nah, perlu diingat juga, tong ini tidak boleh tertutup rapat. Terlalu rapat. Kenapa? Karena nanti akan mengeluarkan gas. Kalau ditutup rapat, tapi jangan juga terbuka seperti ini, karena nanti bakteri-bakteri yang tidak diharapkan juga ikut berkembang di dalam. Nanti ini ditutup, tapi kalau memang tutupnya belum dimodifikasi, ini per 3 jam itu harus dibuka, karena semakin berkembang bakteri di dalam ini, kandungan gasnya atau oksigennya itu semakin kuat, jadi perlu terus dibuka. Kalau tidak nanti ini berkembang dan bisa meledak. Maka dari itu untuk tongnya sendiri, di sini saya sudah membuat modifikasi. Dari tutupnya ini dipasang pentil kayak seperti semacam pentil ya, bukan semacam, memang pentil ban motor ya. Kemudian disambung pakai selang ya, selang water pass. Nah, ini nanti supaya udara bisa tetap keluar tapi tidak masuk udara dari luar ke dalam ya. Kalau udara dari dalam keluar bisa masuk. Nah, ini sistemnya pakai ujungnya ini disimpan di air, jadi seperti ini. Nanti kalau ini sudah berkembang, air akan keluar dan ini akan mengeluarkan gelembung udara, tapi udara dari luar tidak bisa menembus air. Nah, itu keuntungannya kalau sudah dimodifikasi. Baik, ini pengenalan bahan-bahan dan peralatan. Selanjutnya kita mulai pencampuran dari awal sampai akhir. Kita mulai saja pencampuran bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Mudahkan ini kita sediakan alat ukur air ya, jadi nanti supaya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit airnya. Ini 1 liter, kalaupun tidak ada bisa memakai cangkir atau gelas untuk mengukur bahwa 1 liter itu 4 gelas, ini lebih mudah. Yang pertama kita campurkan di sini 1 liter dulu air untuk melarutkan kunyit dengan tepung beras. Satu, ini bisa sampai 20 liter. Nah, ini air kelapa kita masukkan. Kita langsung mencampurkan saja ke sini. Ini air kelapa. Ini karena kebetulan lagi banyak air kelapanya, jadi karena sayang kalau dibuang, lebih baik disatukan saja. Jadi lebih banyak pun juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masukkan tetes tebu. Tetes tebu. Fungsinya tetes tebu ini untuk makanan bakteri supaya cepat berkembang biak. Setelah tetes tebu ini kita campur aduk rata sampai ini rata semuanya. Nah, kalau belum punya starter, ini bisa langsung dicampur ragi yang sudah dihaluskan.
boleh ragi tape saja atau dicampur dengan ragi untuk pembuatan roti. Nah, ini kita sekarang mencampurkan Yakult ya. Cukup 3 botol saja Yakult untuk pencampuran ini. Karena di sini ada bakterinya, kemudian nanti akan berkembang karena di dalamnya terdapat air tetes tebu. Nah, sekarang karena tadi sudah saya sampaikan, sini saya sudah punya starternya. Ini air kombucha ya, air kombucha atau jamur fermentasi air teh yang tadinya memang untuk konsumsi manusia, tapi saya modifikasi, saya kembangkan untuk menjadi starter pakan ternak. Ini saya nanti akan campurkan juga ke sini. Sebanyak 1 liter. Nah, ini wangi, sudah wangi ya. Ada wangi tehnya dari jamur teh. Ini kalau kandungan bakteri hampir sama dengan bakteri yang ada di Yakult tadi, cuman ini bahan dasarnya di air teh manis yang difermentasi. Nah, kalau sudah tercampur begini, terus kita aduk dulu sampai semua larut, benar-benar larut. Sekarang saatnya kita masukkan campuran bahan-bahan yang tadi sudah kita aduk. Kita masukkan ke dalam tong fermentasi ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menutupnya. Tutup serapat mungkin. Kalau sudah pakai yang ini, nanti kalau belum pakai begini harus sering membuka, karena ini nanti mengeluarkan gas. Ciri yang baik nanti di sini akan mengeluarkan gas kalau dibuka sekitar 1 hari. Kalau udah dibuka, kalau udah keluar gas berarti itu sudah sukses, dan tinggal kita menunggu sampai 5 hari ya. Kalau sudah 5 hari nanti bisa diaplikasikan. Ini sebagai contoh ya, starter yang sudah berhasil kita buat. Biasanya sudah berkembang, dan kalau kita buka di sini, kalau kita buka maka akan mengeluarkan gas. Nah, cukup harum. Ini sudah yang berhasil. Ini kita tinggal mengaplikasikannya ke rumput yang akan kita buat fermentasi. Baik, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di video selanjutnya, insya Allah kita akan mencoba membuat satu pengaplikasian dari bahan yang sudah tadi kita buat, diaplikasikan ke sisa rumput. Dan ini cukup besar manfaatnya ya. Selain nanti ini tinggi protein, ini juga tidak akan terlalu banyak rumput yang terbuang, karena rumput sisa bisa kita olah untuk menjadi pakan yang baru. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, harapan